Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia serta rahmatnya sehingga kita dapat membuat video presentasi untuk hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya terima kasih kepada Cikgu Dian Maya Espram sebagai guru pembimbing untuk di sekolah, dan terima kasih kepada Ibu Setia Nurul Upah Espram APT sebagai guru pembimbing untuk di Rumah Sakit Iza. Pada hari ini, Senin tanggal 29 Juni tahun 2020, akan dilaksanakannya pembuatan video presentasi laporan prakerin di Rumah Sakit Iza. Perkenalkan, nama saya Fitriani Hayada, saya dari kelas 11A Farmasi Komunitas. Di sini saya akan membuat video presentasi tugas khusus yang telah diberikan oleh pembimbing saya yang berjudul Respon Time BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan serta Asuransi. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama, respon time. Respon time adalah waktu tunggu yang digunakan oleh petugas kesehatan di rumah sakit untuk memberikan pelayanan kepada pasien. Respon time. Respon time adalah waktu tunggu yang digunakan oleh petugas kesehatan di rumah sakit untuk memberikan pelayanan kepada pasien. Waktu tunggu ini merupakan masalah yang sering menimbulkan keluhan kepada pasien di beberapa rumah sakit. Lama waktu tunggu pasien ini mencerminkan bagaimana mengelola pelayanan yang ada di rumah sakit ini yang disesuaikan dengan situasi dan harapan pasien. Setelah saya analisis untuk respon time di instalasi Rumah Sakit Iza, bagian penyerahan obat. Untuk obat non-racikan ini, terkadang 5-10 menit untuk penyediaannya atau penyerahannya. Dan untuk obat racikan sekitar 10-15 menit. Terkadang obat non-racikan dan racikan ini terkadang fast respon dan slow respon. Mengapa terjadinya fast respon dan slow respon? Inilah faktor-faktor penyebab fast respon terlebih dahulu. Untuk faktor fast respon ini, yang pertama, karena tidak terlalu banyaknya pasien. Yang kedua, karena stok obat yang tersedia cukup banyak. Yang ketiga, karena tidak adanya keterlambatan petugas dalam penyiapan obat. Dan yang keempat adalah karena tidak adanya apoteker yang rapat mendadak. Dan untuk slow responnya, yang pertama, karena terlalu banyaknya pasien. Yang kedua, karena stok kesediaan obat itu tidak cukup atau habis. Dan yang ketiga, karena adanya apoteker yang rapat mendadak. Kita tidak tahu apoteker ini rapat hari apa saja atau kapan saja, kita tidak tahu karena ini adalah panggilan mendadak seperti itu. Jadi membuat obat yang telah disiapkan menumpuk dan akhirnya diserahkan kepada pasien itu menjadi lama, dan ini menjadi slow respon. Yang keempat adalah adanya keterlambatan dalam penyiapan obat. Nah, di sini dalam petugas penyiapan obat ini terkadang membuat lama dalam penyiapan obat ini. Ya, pertama ya karena obat yang tersedia tidak cukup, dan yang kedua ya karena petugas ini terkadang selalu bercanda. Yang saya ketahui seperti itu. Dan untuk yang kelima, yang ini adalah terkadang dalam penyiapan obat ini, ketika akan diserahkan kepada apoteker, bagian penyerahan ini terkadang ada yang salah dalam penyiapan obat tersebut. Entah kenapa itu bisa terjadi, dan untungnya seorang apoteker ini mengecek kembali obat yang salah dalam petugas penyiapan tersebut, dan akhirnya obat tersebut dikembalikan ke belakang untuk disiapkan kembali oleh petugas penyiapan tersebut. Dan ini membuat lamanya dalam penyerahan obat kepada pasien. Dan tujuan respon time ini yaitu yang pertama, mengetahui berapa total respon time yang dibutuhkan oleh kefarmasian dalam melayani pasien, mulai dari resep diterima sampai penyerahan obat kepada pasien.
khususnya untuk obat racikan. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan respon time ini terlambat di instalasi rumah sakit IZA. Faktor-faktor yang mempengaruhi respon time di rumah sakit IZA. Yang pertama, yaitu karena terlalu keseringan petugas yang selalu mengobrol. Dan yang kedua, karena adanya penginputan terbaru yang diubah oleh manajemen rumah sakit IZA. Yang ketiga, karena kekurangan atau kehabisan obat yang dibutuhkan membuat bagian dalam penginputan ini menjadi lama karena harus mengkonsul kepada dokter tersebut. Selanjutnya, kenapa respon time harus ada? Yang pertama, karena adanya respon time dapat digunakan sebagai referensi di rumah sakit bagi institusi pendidikan terkait respon time dalam menangani pasien di instalasi rumah sakit. Yang kedua, karena dengan adanya respon time ini mempermudah dalam melakukan hal apapun itu secara tepat waktu dan selalu manajemen terhadap waktu agar dapat mencapai suatu hal yang diinginkan secara tepat tanpa adanya kekurangan dan kelebihan. Siapa saja yang rugi ketika tidak adanya respon time? Yang pertama yaitu contohnya seperti pasien ketika dalam ruangan IGD. Ketika respon time dalam ruangan IGD tidak ada atau lambat, maka anggota keluarga dengan kondisi pasien gawat darurat akan menyebabkan kekhawatiran terhadap keluarga yang mengantar dan menunggunya, dan akan menyebabkan pasien tidak dapat pertolongan atau tertolong dengan cepat dan mengakibatkan pasien akan semakin kesakitan dengan penyakit yang dialaminya. Nah, untuk siapa saja yang akan beruntung ketika respon time itu ada? Contohnya seperti pihak rumah sakit. Karena dengan adanya respon time dan berjalan dengan lancar akan mempermudah segala sesuatu yang ada di rumah sakit, baik dalam hal rawat inap, IGD, instalasi farmasi, bahkan dalam penginputan kartu BPJS dan lain-lain. Dengan begini, pihak rumah sakit akan senang dan tentram melihat rumah sakit ramai dikunjungi dengan banyaknya pasien dan tanpa adanya komplain dari seorang pasien, serta pihak rumah sakit akan mendapat keuntungan yang banyak. Nah, di mana saja respon time itu ada, khususnya untuk di instalasi rumah sakit. Contohnya, dengan adanya respon time di instalasi farmasi rumah sakit dapat mempermudah dalam menerima resep, penginputan harga, serta pengetiketan dengan cepat, dan dapat menyiapkan atau meracik obat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan instalasi rumah sakit tersebut dengan cepat tanpa mengakibatkan keterlambatan dalam menyiapkan obat tersebut. Dan materi yang kedua yaitu tentang BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Langsung saja ke materi yang kedua yaitu tentang BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dalam mengikuti program BPJS ini, peserta BPJS dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada kelompok masyarakat yang mampu dan ada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Nah, visi dan misi BPJS ini untuk visi BPJS Kesehatan. Yang pertama, paling lambat 1 Januari tahun 2019, seluruh penduduk Indonesia jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul, dan terpercaya.
Untuk misi BPJS Kesehatan, yang pertama, membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan jaminan kesehatan nasional atau JKN. Yang kedua, menjalankan dan menetapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan bermutu kepada peserta melalui yang optimal dengan fasilitas kesehatan. Yang ketiga, mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan, dan untuk mendukung kesinambungan program. Yang keempat, membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan pegawai untuk mencapai kinerja yang unggul. Yang kelima, mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan dan evaluasi kajian manajemen mutu dan manajemen resiko atas operasionalisasi BPJS Kesehatan. Yang keenam, mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan. Selanjutnya, tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS ini yaitu pertama, melakukan atau menerima pendaftaran peserta. Kedua, memungut dan mengumpulkan iuran peserta dan pemberi kerja. Yang ketiga, menerima dana jaminan sosial untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya, mengumpulkan dan mengelola dana peserta program jaminan sosial. Dan yang terakhir, membayarkan manfaat atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan jaminan sosial. Untuk wewenang BPJS Kesehatan ini, yang pertama, menagih pembayaran iuran. Kedua, menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta. Langsung saja ke materi yang ketiga tentang asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan. Asuransi ini yaitu ada asuransi umum dan asuransi syariah. Yang tadi adalah pengertian untuk asuransi umum dan yang ini adalah pengertian untuk asuransi syariah. Apa asuransi syariah? Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi. Fungsi asuransi tersebut yaitu sebagai ring transfer, common pool, equitable premium, dan subsidiar. Yang terakhir, manfaat asuransi bagi masyarakat. Yang pertama, memberikan rasa aman. Yang kedua, memberi kepastian. Yang ketiga, tempat menabung dan investasi. Alhamdulillah, telah selesai presentasi dalam tugas khusus yang telah diberikan oleh pembimbing. Mungkin sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan hanya datang dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi